Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kembali lagi kita ke mata pelajaran prakarya. Yang terakhir kali kita sudah bahas tentang alat penjernih air. Anak-anak, hari ini kita akan masuk ke pembahasan soal-soal yang sudah anak-anak kerjakan minggu lalu. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, Ibu ingatkan untuk jangan lupa mengisi absen ya, sesuai link yang dibagikan di Google Classroom anak-anak masing-masing. Baik, anak-anak, minggu lalu sudah mengerjakan soal-soal kuis ya. Nah, anak-anak sendiri juga bisa lihat nilai kuis anak-anak melalui classroom masing-masing. Kalau kita perhatikan, ada nilai yang baik, cukup baik, dan ada yang kurang. Maka dari itu, kita akan bahas kembali soal-soal yang sudah anak-anak kerjakan. Ibu harap setelah pembahasan soal ini selesai, itu akan menambah pemahaman anak-anak tentang materi kita, yaitu alat penjernih air. Baik, kita masuk pada soal yang pertama. Berikut ini yang bukan tujuan proses penjernihan air adalah menghilangkan gas terlarut, menghilangkan rasa tidak enak, membasmi bakteri patogen atau bakteri berbahaya, atau menghilangkan kandungan mineral. Nah, itu anak-anak kalau anak-anak baca di buku paket yang sudah dibagikan dari sekolah, itu ada dia di halaman 53, anak-anak bisa baca. Nah, jadi dari sini yang bukan tujuannya itu adalah menghilangkan kandungan mineral. Maka jawabannya adalah D. Baik, kita lanjut nomor 2. Perhatikan tabel berikut untuk soal nomor 2 dan 3. Pertanyaan nomor 2, cara sederhana yang digunakan untuk penyaringan air ditunjukkan oleh nomor. Masuk pertanyaannya ini teknik penyaringan, karena dia untuk penyaringan air, maka tekniknya di sini adalah teknik penyaringan. Nah, yang digunakan untuk penyaringan itu adalah teknik saringan kapas, saringan arang, dan aerasi. Itu untuk teknik penyaringan. Maka jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Baik. Teknik pengendapan untuk proses penjernihan air ditunjukkan oleh nomor. Nah, kita kembali lagi ke teknik pengendapan itu ada digunakan biji kelor, tawas, kaporit, kapur gamping, dan arang batok kelapa. Maka kalau pertanyaannya untuk teknik pengendapan ditunjukkan oleh nomor 4, 5, dan 6, yaitu biji kelor, tawas, dan kaporit. Maka jawabannya adalah B, 4, 5, dan 6. Selanjutnya, metode penjernihan air dengan cara saringan pasir cepat adalah, ini juga kalau anak-anak baca di buku paket prakarya yang sudah dibagi dari sekolah, itu ada di halaman 54. Saringan pasir cepat itu terdiri atas lapisan pasir pada bagian atas dan kerikil pada bagian bawah. Jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah A. Perhatikan daftar gambar berikut untuk soal nomor 5 dan 6. Nah, di sini sudah ada gambarnya. Yang ini gambar tawas, kemudian arang batok kelapa, pasir silika, dan juga ijuk. Nah, bahan ini memiliki fungsi memisahkan dan mengendapkan kotoran, namun tidak berfungsi membunuh kuman dan menaikkan pH dalam air.
bahan yang dimaksud adalah kalau anak-anak baca itu ada dia di halaman 57 ya. 56, 57, 56 itu ada tawas. Dia berfungsi memisahkan dan mengendapkan kotoran, tapi tidak berfungsi untuk membunuh kuman dan menaikkan pH dalam air. Bahan yang dimaksud itu adalah tawas. Ya, anak-anak boleh lihat di buku ya. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya, bahan ini berfungsi menghilangkan bau, rasa tidak enak dalam air, dan juga menjernihkan air. Bahan yang dimaksud adalah itu ada di jawaban nomor 57. Arang batok kelapa, bahan ini berfungsi untuk menghilangkan bau, rasa tidak enak dalam air, dan juga menjernihkan air. Jadi jawabannya adalah B. Perhatikan gambar berikut untuk soal nomor 7-8. Alat yang tidak digunakan untuk membuat alat penjernih air. Nah, biasanya alat-alat yang digunakan itu seperti gergaji, bor, pisau, dan palu. Berarti nomor 1 ini dipakai ya, ini pisau. Nomor 2 ini palu dipakai, nomor 3 ini bor. Yang keempat ini cangkul. Maka yang tidak digunakan itu adalah nomor 4. Jawabannya adalah D. Kemudian nomor 8. Alat yang digunakan untuk menancapkan paku pada kayu atau aluminium ditunjukkan oleh nomor. Nah, ini pertanyaan yang gampang ya, yang mudah untuk anak-anak. Untuk menancapkan paku itu biasanya menggunakan palu. Palu itu ada di nomor 2. Maka jawabannya adalah B. Selanjutnya, untuk menciptakan alat penjernih air dari materi alami, maksudnya dari bahan alami, tidak dibutuhkan keterampilan sebagai berikut. Ya, anak-anak, teknik yang diperlukan dalam pembuatan alat penjernih air itu ada memotong, melubangi, dan menyambung. Berarti yang bukan atau yang tidak dibutuhkan adalah mengukir. Jawabannya adalah B. Nah, perhatikan gambar berikut untuk soal nomor 10-11. Nomor 1 ini kita identifikasi dulu gambarnya. Nomor 1 ini adalah gambar dari apa ya kira-kira ya? Ini sebelumnya sudah pernah Ibu masukkan di materi kita. Nah, ini biasa dikenal sebagai klorin tablet. Ya, nomor 2 ini. Kalau nomor 2 ini pasir zeolit. Yang ketiga ini pasir mangan. Dan yang keempat ini adalah tawas. Nah, bahan buatan yang memiliki fungsi sebagai penyaringan air dan mampu menambah oksigen dalam air. Itu anak-anak bisa baca di buku paket prakarya yang sudah dibagi dari sekolah. Yang berfungsi untuk penyaringan air dan mampu menambah oksigen dalam air itu adalah pasir zeolit. Pasir zeolit tadi ditunjukkan oleh nomor 2. Maka jawabannya adalah B. Oke, selanjutnya. Bahan buatan yang digunakan untuk membunuh kuman, virus, dan bakteri yang hidup di air ditunjukkan oleh nomor. Nah, kita lihat lagi, kita identifikasi dulu apa nih bahan yang dimaksud. Digunakan untuk membunuh kuman, virus, dan bakteri yang hidup di dalam air. Berdasarkan buku paket yang anak-anak baca itu adalah klorin tablet. Klorin tablet ditunjukkan oleh nomor 1. Maka jawabannya adalah A. Sorry, jawabannya di sini A ya. A atau gambar nomor 1. Oke, selanjutnya. Salah satu alat yang dibutuhkan dalam penjernih air sederhana adalah botol air mineral, gergaji, paku payung, dan obeng. Anak-anak harus bedakan alat dan bahan. Alat
Berarti kalau alat dia berhubungan dengan yang tadi, memotong ya. Untuk alat untuk memotong, untuk melubangi ataupun menyambung. Maka alat yang digunakan adalah gergaji. Berbeda kalau dengan bahan. Kalau bahan itu biasanya suatu material ya. Suatu material yang digunakan. Maka jawabannya yang paling tepat itu adalah gergaji. B. Perhatikan gambar berikut. Bahan yang tepat sesuai urutan pada contoh proses penyaringan di atas adalah, yaitu adalah contoh penyaringan air sederhana. Anak-anak bisa baca di buku paket halaman 58. Jadi urutannya itu dari paling atas itu adalah arang, kemudian kerikil besar, kemudian kerikil kecil, pasir, ijuk, dan jerami. Maka yang paling tepat mengisi di situ adalah kerikil besar dan pasir. Jawabannya adalah B. Selanjutnya, yang tidak termasuk dalam tahap perencanaan dalam tahapan pembuatan penjernih air adalah menentukan ide atau gagasan, mengidentifikasi kebutuhan, menentukan alat dan bahan, dan melakukan proses kerja. Nah, jadi yang tidak termasuk itu adalah melakukan proses kerja, karena itu bukan direncanakan lagi, tapi itu sudah dilaksanakan, sudah dilakukan ya. Jawabannya adalah D. Selanjutnya, ciri-ciri air bersih adalah tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa. A, B, dan C benar. Maka jawabannya adalah D. Ciri-ciri air bersih itu tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Bu, kalau es cendol berarti nggak bersih dong. Ini di sini maksudnya ciri-ciri air yang jernih begitu ya. Nah, kalau es cendol itu harus ditanya lagi ke penjualnya, dia menggunakan air yang jernih, air yang bersih atau tidak gitu. Sebelum dicampur pewarna makanan, apakah dia menggunakan air yang bersih? Nah, itu dia. Itulah anak-anak pembahasan soal kita pada hari ini. 15 soal. Ibu harap anak-anak bisa memahami, lebih sering lagi dibaca bukunya ya. Mari sama-sama kita tingkatkan kemampuan literasi kita lewat membaca buku-buku yang sudah dibagi dari sekolah. Selanjutnya anak-anak, tugas hari ini adalah tugas proyek. Membuat saringan air sederhana. Anak-anak, ini yang harus anak-anak sediakan. Yang pertama gunting atau cutter, itu akan digunakan untuk memotong bagian bawah botol air mineral. Kemudian botol plastik bekas saja yang ukuran 1,5 liter atau 1.500 ml itu sebagai wadah penyaringan air. Kemudian kerikil sebagai penyaring air yang pertama, sabut kelapa penyaring air tingkat kedua, kemudian ada ijuk sebagai penyaring air ketiga, arang, spons ini kalau biasanya dia dipakai cuci piring ya, spons biasa. Dan kemudian bak penampung. Nah, bak penampung ini bisa menggunakan mangkok atau yang lain aja yang bisa menampung air hasil saringan. Nah, kira-kira begini bentuknya. Jadi nanti di sini diisi air. Airnya air keruh ya. Coba nanti airnya air keruh. Kalau tidak ada air keruh di sekitar rumah, coba kasih air jernih dicampur dengan tanah, jadi dia agak sedikit coklat. Kemudian kerikil, sabut kelapa, arang, ijuk, dan spons. Anak-anak bahannya ini dipadatkan ya, kalau bisa dipadatkan kira-kira dia seperti ini. Baik, selanjutnya untuk memastikan bahan-bahan yang digunakan benar-benar bersih, cuci bersih semua bahan yang akan digunakan. Ambil botol plastik air mineral bekas ukuran 1.500 ml atau ukuran 1,5 liter. Potong bagian dasarnya tadi menggunakan gunting atau cutter. Hati-hati saat menggunakan gunting atau cutter tersebut ya.
Kemudian buka tutup botol, lalu tempatkan botol air di bak penampungan secara terbalik. Pegang botol air mineral supaya tidak roboh saat dilakukan pengisian bahan-bahan penyaring air. Susunlah bahan-bahan yang diperlukan sesuai urutan, yaitu paling atas kerikil, berurutan ya, kerikil, sabut kelapa, arang ijo, dan terakhir adalah spons. Ya, jadi kalau anak-anak sudah dibalik botol mineralnya, anak-anak harus ini dari spons dulu, kemudian ijuk, kemudian arang, sabut kelapa, kerikil, dan air. Letakkan bak penampung di bawah botol untuk menampung air hasil saringan. Nah, ini tadi boleh mangkuk ya, mangkuk atau ember juga boleh. Tuangkan beberapa gayung air kotor perlahan-lahan melalui botol penyaring. Secara terus-menerus, tuang air kotor tersebut hingga air yang tertampung berubah menjadi lebih jernih. Apabila hasil saringan masih kurang bersih, lakukan penyaringan sekali lagi agar mendapatkan air yang benar-benar bersih. Kemudian membuat laporan hasil pengamatan. Nah, jadi anak-anak, penyaringan pertama itu disiram dulu air kotor dari botolnya sekali. Kalau yang keluar atau yang tertampung di ember masih keruh, anak-anak silahkan ulangi lagi air yang di ember. Ulangi lagi sampai airnya berubah menjadi jernih. Kemudian setelah anak-anak berhasil melakukan atau membuat proyek alat saringan air sederhana, anak-anak harus membuat laporan hasil pengamatan. Bagaimana laporannya, Ibu? Nah, ini dia. Ini ada lembar kerja peserta didik membuat saringan air sederhana. Ini boleh kamu tulis di buku catatan, boleh juga tulis atau kerjakan di laptop kalau punya laptop ya. Nah, jadi ini tulis nama, kelas, mata pelajaran, tanggalnya, tanggal hari ini, tanggal 16 bulan 2. Tujuannya tuliskan peserta didik mampu membuat saringan air sederhana. Alat dan bahannya itu kamu tuliskan ulang tadi yang sudah Ibu jabarkan, gunting, mangkuk, alatnya apa aja, bahannya apa saja. Langkah kerjanya, kamu buat langkah kerjanya seperti apa? Nah, kamu tuliskan di sini. Kemudian dari hasil pengamatanmu, bagaimana kira-kira airnya yang keluar setelah melewati penyaringan? Ya, berapa kali penyaringan baru bisa jernih. Nah, kamu tuliskan di situ. Kesimpulan yang kamu dapatkan setelah melakukan kegiatan ini apa saja, itu kamu tuliskan di sini. Kesulitan-kesulitan yang kamu alami, bagian yang sulit seperti apa, kamu boleh tuliskan di sini juga. Baik, anak-anak, kira-kira seperti itu. Nanti kalau ada yang kurang jelas, anak-anak bisa bertanya melalui Classroom. Nah, setelah itu nanti boleh difoto, lalu kirim tugasnya melalui Classroom masing-masing, seperti kirim tugas biasa ya. Anak-anak kirim melalui Classroom masing-masing. Kerja di buku catatan, difoto, lalu dikirim melalui Classroom, begitu boleh. Nah, ada pengumuman, minggu depan akan dilaksanakan penilaian harian pertama dari materi kerajinan bahan limbah keras dan alat penjernih air. Jadi, tugas hari ini batas waktunya sampai minggu depan sebelum ujian. Silakan anak-anak laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nanti kita sama-sama akan lihat hasilnya. Baik, sampai hari ini dulu pertemuan kita. Anak-anak silakan persiapkan diri, kerjakan tugas, tetap semangat. Walaupun masih belajar dari rumah, kita berharap pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa kembali bertemu di sekolah. Anak-anak jangan lupa berdoa setelah kegiatan hari ini selesai, supaya semua kegiatan kita dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Selamat pagi, menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.